2015 sudah 2 kali diperiksa di Bareskrim, tetapi belum juga ada kejelasan soal soal bagaimana kelanjutan dari kasus Firly Bahuri. Apa yang Anda lihat dari kasus itu? Sepertinya ada tarik menarik ya. Tarik menarik. Ya, karena kalau saya lihat masalah alat bukti pasti sudah cukup. Karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau di dalam KUHP, kalau sudah 2 alat bukti orang itu sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita menghargai namanya equality before the law, maka Firly bukan sekedar ditahan, tapi dijemput di rumahnya ditangkap. Baru itu terjadi yang namanya equality before the law. Kenapa saya katakan equality dengan siapa? Sama Pak Sahrul. Kenapa saya katakan equality before the law Pak Sahrul? Kasus Sahrul itu sama Firly punya hubungan. Beda misalnya kalau Pak Sahrul kasusnya tersendiri, Firly tersendiri. Tapi lihat perlakuan hukum terhadap Sahrul itu kan beda. Sahrul ketika itu dipanggil bahwa besok akan diperiksa jam 10 pagi, malamnya sudah dijemput, ditangkap. Dan itu memang dibolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Memang dibolehkan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya polisi juga melakukan itu. Harus menangkap Firly, membawa ke penyidik, kemudian setelah diperiksa ditahan. Harusnya dia lakukan begitu. Anda bilang tarik menarik. Apa sebenarnya yang tarik menarik itu? Saya lihat mungkin ada sesuatu ya yang kita sulit pahami. Saya juga masih menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi ini ya. Sehingga kayaknya agak berat banget ini polisi untuk melakukan penahanan terhadap Firly ya. Padahal kalau kita lihat sudah beberapa tempat dilakukan penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin saja kalau kita berpikiran positif Mas Budiman, jangan-jangan misalnya penyidik ini kan ada waktu ya 120 hari. Saya khawatir dia memprediksi bahwa dia belum bisa menyelesaikan pemberkasan ya. Pemberkasan dalam tempo 120 hari. Karena kalau seseorang sudah ditahan dan kita tidak bisa menyelesaikan pemberkasannya dalam tempo 120 hari, kemudian kita limpahkan ke penuntut umum, maka orang itu bisa lepas demi hukum kembali. Baik. Mungkin itu kalau kita pikiran positifnya. Baik, Johan Budi, jadi di Komisi 3 dan juga pernah berada di dalam KPK. Apa yang Anda baca ya soal Firly 2 kali di Bareskrim tapi kemudian juga pulang? Ini betul ada tarik menarik, Anda sesuai dengan analisa Abraham Samad? Ini menyidik di KPK itu agak berbeda dengan menyidik di kepolisian. Apalagi ketika KPK mereview pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum Undang-Undang 19 2019 yang baru ya. Jadi di KPK dulu nggak bisa SP3 sehingga ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, ini Pak Abraham kan mantan ketua juga waktu itu, maka begitu diumumkan kalau di KPK biasanya ditahan langsung. Kalau di kepolisian? Karena dia bisa SP3, kadang-kadang di proses penyidikan itu bisa juga dia tidak ditahan gitu. Kan punya alasan penyidik subjektif dari penyidik ya, kan ada 3 yang melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti, kemudian juga mengulangi perbuatan yang sama. Kira-kira begitu ya. Memang tadi Kapolri saya dengar sesuai itu tadi subjektivitas penyidik ya. Tapi dalam kasus ini saya melihat KPK sedang menyidik kasus SJL. Ya, kemudian Polda Metro itu mendapat laporan bahwa ada dugaan pemerasan. KPK memeras. Kemudian dia memproses hukum itulah. Saya melihat dua-dua ini punya dasar alasan yang kuat. Polda Metro karena ada laporan. KPK karena memang punya bukti. Gitu. Sehingga proses ini dilakukan oleh kedua institusi ini. Yang memang di luar itu kemudian bisa dipersepsikan macam-macam ya. Tapi kalau saya melihat sebagai orang yang pernah di KPK. Ketika KPK, saya nggak tahu ya, sekarang KPK agak berubah saya lihat. Kalau KPK sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu buktinya memang lebih dari 2 biasanya. Tidak cukup 2 dia, kalau lebih dari 2 itu sehingga kuat betul ini. Nah di Polda, di kepolisian itu tadi saya nggak tahu apakah ada bukti yang masih perlu dikumpulkan untuk atau ada hal lain, saya tidak tahu. Tapi 2 institusi ini
saya kira sama-sama punya alasan bukti yang kuat ya. Punya alasan Oke. yang sama kuat. Baik, Mbak Yenti, Firly adalah salah satu pimpinan yang kemudian pernah Ibu seleksi ya sebagai ketua pansel seleksi. Apakah kemudian pansel ini kecolongan ketika Firly kemudian diduga memeras atau memang sistem berubah atau orang kemudian berubah? Ya, gini Mas, saya kira pansel nggak kecolongan ya. Nggak kecolongan, oke. Tidak, karena gini, kita itu kan tahapnya lama ya, 8 bulan dan bertahap itu. Bertahap sehingga dari awal, dari kita bahkan jemput bola ya untuk siapa yang mendaftarkan termasuk Pak Firly dan dari penegak hukum itu harus ada izin dari atasannya. Artinya Pak Firly pun masuk ke sini dan 11 polisi yang lain itu sudah izin Pak Kapolri waktu itu Pak Tito. Artinya apa? Pasalnya udah disaring di sana kan? Saring internal. Betul. Kan kita juga penyaringan ini kan. Dan kemudian kita ada policy brief dan penyaringan administrasi. Kemudian kita ada beberapa vendor juga kan untuk testing psikologi, manajerial, sosial, kultural juga, dan kemudian kapasitinya dan sebagainya itu sudah bertahap. Sehingga kalau sekarang ditanyakan, kok sekarang berubah? Ya memang saya melihat bahkan pada waktu Pak Agus Raharjo pun saya juga panselnya. Ya memang kita tidak bisa menjamin bahwa pada waktu itu, terutama berkaitan dengan integrity misalnya, itu waktu itu pada saat itu sampai saat kita serahkan kepada presiden kemudian kepada DPR ya memang nilainya itu masuk ke 20 ya, kemudian kita serahkan 10. Nggak ada masalah, tiap tahap itu nggak ada masalah. Dan masih ada waktu itu masih ada 3 atau 4 polisi, sehingga tinggal 1 polisi kan. Itu semua saya kira seperti yang sudah disampaikan, nilainya memang masuk terus di antara sampai pada akhirnya 20 dan kemudian kita wawancara. Nggak ada. Dan berkaitan dengan ini tadi ya, kan saya juga bingung juga ya, katanya Pak Firly itu disangkakan memeras. Saya agak bingung juga, orang memeras kok mentersangkakan gitu ya. Kayak nggak match gitu, saya sebagai akademisi. Gimana nggak memeras? Ini kan, nggak match? kan Pak Firly disangka memeras SYL. Ya. Ya, kalau orang memeras itu biasanya yang mentersangkakan itu justru yang diperas. Oke. Jadi masa SYL diperas oleh Pak Firly, kemudian Pak Firly malah mentersangkakan SYL. Ini kan perlu juga logikanya di mana ya? Ini yang mana? Makanya pindah lagi ke gratifikasi, pindah lagi ke gratifikasi kemudian pemerasan dan sebagainya. Ya, Yang Ibu baca apa? ya mungkin seperti tadi Pak sampaikan. Oh bukan. Johan. Pak Johan sampaikan bahwa mungkin ya karena 2 alat bukti yang cukup itu, alat bukti yang cukup adalah 2, kalau di kepolisian mungkin ya hati-hati, jangan-jangan memang sedang mencari kekuatan buktinya itu lagi. Karena kan saya juga loh kok pindah ya, habis pemerasan, memeras ya. Pemerasan itu kan bisa yang memeras, bisa yang diperas. Habis memeras pindah jadi gratifikasi gitu ya. Dan saya nggak membela siapa-siapa ya, tapi melihat itunya secara akademis, kok orang memeras kok mentersangkakan. Logikanya kalau dia sudah memeras seseorang, ya udah terima misalnya, ya nggak mungkin ditersangkakan, itu bahaya sekali. Ya. Tapi kita juga tidak tahu ya. Ada sesuatu yang di luar itu gitu, invisible hand gitu? Maksudnya? Iya, ada kekuatan lain yang kemudian dituduh memeras dan kemudian atau dituduh mentersangkakan, atau saling mendahului aja sebetulnya. Iya, kalau memeras saya juga Pak Abraham Samad ya, memang kayaknya tidak equal ya, karena tentang Pak Mentan itu udah agak lama itu kan dugaan-dugaannya. Jadi KPK lebih firm menurut saya. Ini masalahnya adalah karena orang pidana itu, masalah pidana betul-betul berkaitan dengan unsur yang bisa dipenuhi dengan alat bukti yang ada, bukti yang sudah terkumpul. Ini berkaitan dengan, kalau saya sih melihatnya hanya ya mungkin belum terlalu kuat, dan itu nanti khawatir ya kalau misalnya kemudian ditahan, buktinya belum cukup juga akan berbahaya. Akan berbahaya. Iya.